Baik teman-teman semua, saya mau berbagi informasi seperti apa atau bagaimana proses publikasi artikel pada jurnal, atau seperti apa perjalanan artikel hingga mencapai publikasi, atau seperti apa tahap-tahap publikasi. Kita harus persamaan persepsi dulu ya. Jadi dalam suatu publikasi atau jurnal, satu tulisan atau satu karya tulis itu adalah artikel. Namanya artikel. Jadi untuk satu tulisan yang masuk di setiap jurnal itu namanya artikel. Jadi jurnal adalah tempat publikasi atau kumpulan beberapa artikel yang sudah diterbitkan oleh jurnal tersebut. Jadi satu karya tulis itu, ingat, satu karya tulis itu namanya artikel, belum jurnal. Ketika artikel itu sudah dipublikasi, barulah dia bisa dinamakan jurnal publikasi. Jadi bagaimana proses penerbitannya? Karena banyak yang bertanya, atau beberapa penulis saya yang bertanya kapan publis ya, kami sudah submit kok belum publis. Nah, punya proses yang cukup panjang hingga pada tahap publikasi. Perjalanan naskah sebuah artikel sampai pada tahap publikasi itu cukup panjang ya. Pertama, autor. Nah, ini nomor satu. Autor melakukan pengiriman atau submit artikel di jurnal, diterima oleh editor in chief. Nah, di sini editor in chief sebenarnya. Editor in chief ini melakukan pemeriksaan terlebih dahulu apakah artikelnya sesuai skop atau dapat diterima oleh jurnal agar bisa dilanjutkan. Nah, ketika dapat diterima, kemudian dilanjutkan proses pemilihan selection editor atau pemilihan editor yang akan melakukan komunikasi dengan autor. Nah, dilanjutkanlah artikel tersebut. Ketika dapat dilanjutkan atau apakah ada revisi, dikembalikan ke autor kembali ke nomor 1, begitu seterusnya. Nah, ketika autor melakukan pengeditan atau revisi, dikembalikan lagi ke editor yang berkomunikasi dengannya. Nah, editor ini ketika sudah direvisi, baik itu template, gaya selingkuh dan lain-lain. Nah, untuk pemeriksaan konten jurnal atau isi dari penelitiannya diperiksa oleh reviewer. Nah, ada 2 reviewer yang melakukan pemeriksaan. Nah, di sini ke reviewer pertama. Proses ini mengalami proses yang panjang karena reviewer diberikan waktu untuk memeriksa biasanya 3-4 hari, atau bahkan ada biasa 1 pekan atau 2 pekan melakukan, karena reviewer itu punya aktivitas dan kegiatan yang cukup banyak, jadi biasanya lama untuk menunggu. Reviewer ini mengembalikan tulisan ke editor. Adapun misalnya kalau masih ada revisi, dikembalikan lagi ke autor, baru kembali lagi ke editor dan diperiksa lagi oleh reviewer A. Nah, selanjutnya ketika sudah fix dan diterima, dikirim dengan waktu yang bersamaan dengan tadi yang reviewer pertama, artikel juga dikirim ke reviewer B atau reviewer kedua. Reviewer kedua ini juga mengembalikan ke editor yang penghubung, kemudian dikembalikan lagi ke autor, revisi lagi, kembali ke editor. Nah, begitu seterusnya. Ya maksimal 2 kali revisi atau 2 kali pemeriksaan. Kemudian artikel tersebut dilanjutkanlah
ke, nah ini ada prosesnya, ada 0 sampai tadi 3, 4, 5, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Jadi begitu seterusnya. Artikel ini berputar-putar dari author ke editor penghubung, ke reviewer, reviewer 1, reviewer 2, kembali lagi. Nah, ini untuk satu artikel membutuhkan waktu yang panjang. Nah, seperti itulah kenapa proses penerbitan itu membutuhkan waktu yang lama, karena misalnya satu jurnal itu menerbitkan 10 artikel. Nah, 10 artikel ini mengalami proses yang seperti ini. Makanya banyak autor yang bertanya, kenapa artikel saya belum terbit? Kenapa artikel saya belum terbit? Karena menunggu artikel-artikel yang lain yang mengalami proses yang seperti ini. Nah, setelah artikel fix atau selesai direvisi atau dianggap sempurna untuk dilanjutkan publikasi, editor ini mengirim ulang atau mengembalikan artikel yang siap publis ini ke editor in chief atau ketua editor, yang selanjutnya, oh iya, sebelum itu session editor ini juga melakukan proses editing. Nah, sebenarnya di sini masih belum lengkap karena session editing itu membutuhkan editor lagi yang lain untuk melakukan pengeditan ataupun penerjemah. Karena misalnya jurnalnya telah Sinta 2 atau Sinta 3 yang melakukan upgrade untuk melanjut atau menerjemah artikel ini menjadi artikel yang berbahasa internasional. Nah, dikembalikanlah ke editor in chief. Nah, editor in chief ini melakukan publish atau publikasi di tahap terakhir. Nah, begitulah seterusnya hingga beberapa artikel yang akan diterbitkan, sehingga waktu yang dibutuhkan untuk sebuah artikel sampai pada tahap publish itu membutuhkan waktu yang lama. Terima kasih, itu informasi yang dapat saya sampaikan kesempatan ini. Semoga dapat bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.